Karang Taruna itu adalah organisasi sosial kepemudaan. Jadi organisasi keren sih di pemerintah, dan nggak perlu malu masuk Karang Taruna karena di sini memang tempat anak-anak yang kreatif, anak-anak yang punya semangat sosial yang sangat tinggi. Tidak bisa kita berjalan sendiri tanpa adanya bantuan dari teman-teman. Makanya pentingnya teman-teman mau gabung sama kita. Gimana caranya? Bukan hanya untuk diri pribadi, tapi bagaimana caranya kita bisa bermanfaat di lingkungan. Di saat kita tidak bisa memberi dengan materi, minimal kita bisa bantu dengan tenaga sih itu. Nggak mungkin nggak ada balasan kebaikan pastinya. Dan mungkin itu kali anak-anak juga bisa berpikir seperti itu mungkin ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan komen, dan tekan tombol loncengnya ya kalau kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam acara Jabat Tangan Podcast, program dari SMP IT, SMA IT Insan Mandiri Cibubur, dan juga SD Silaturahim Islamic School. Alhamdulillah, hari ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa. Beliau adalah sosok muda yang aktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan beliau memimpin sebuah organisasi di Kelurahan Jatikarya. Assalamualaikum. Kang Agus. Waalaikumsalam. Pacu, ya. Mas Jo. Kang Agus Pacu. Ya. Oke. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih sudah berkenan hadir ngobrol-ngobrol kita di Siap. acara Jabat Tangan Podcast nih. Seperti yang kita ketahui nih, Bang Agus nih memimpin organisasi Karang Taruna di Jatikarya. Dan kalau nggak salah dapat informasi nih, kemarin ditunjuk secara aklamasi nih karena program-programnya dan pengabdian Bang Agus ini luar biasa. Boleh cerita nih? Sebenarnya habis SK itu tahun 2020 November 2020. Harusnya memang ada temu karya, cuma terhalang pandemi kan, jadi kita nggak bisa temu karya. Akhirnya kita lanjut sampai 2022 kemarin, ketika memang saya informasikan bahwa silahkan kalau memang ada yang mau mencalonkan menjadi Ketua Karang Taruna Kelurahan Jatikarya, daftar ke panitia pemilihan. Ternyata seiring berjalannya waktu, Ketua Karang Taruna RW Sejatikarya itu entah kenapa nunjuk saya, nggak ada yang daftar. Akhirnya saya lagi deh. Mau nggak mau saya naik lagi nih. Tapi luar biasa, memang karena dinilai juga memang ya kerjanya bagus kayak gitu. Ya alhamdulillah. Terus saya ngelihat juga ini di Instagramnya aktif, banyak kegiatan-kegiatannya. Boleh diceritain sih apa aja sih yang dilakukan di Karang Taruna Jatikarya? Kegiatannya ya nggak jauh sih, lingkupnya sosial kemasyarakatan sih. Terus kayak pas vaksin kemarin 2021 ya, itu kan lagi gencar-gencarnya vaksin tuh. Kita kerjasama sama Polsek Jati Sampurna. Akhirnya anak-anak nih dari pengurus Karang Taruna Kelurahan Jatikarya itu ada yang jadi admin, ada yang jadi nakesnya juga. Tetap support terus ya untuk kegiatan pemerintah di kelurahan juga. Gitu. Ini ditunjukin nih ya, ini ada Instagramnya Karang Taruna Jatikarya, ini boleh di follow nih ya, di Karang Taruna Jatikarya. Oke. Terus kemarin juga saya ngelihat ada program-program yang pemberdayaan masyarakat atau apa ya, buka nih kafe di apa? Oh iya, Coffee Hook. Itu apa? Coffee Hook. Nama kafenya itu Coffee Hook. Oh, nama kafenya Coffee Hook. Terus di situ ada apa aja di situ? Jadi Coffee Hook itu memang gagasannya dari kami nih, Karang Taruna Kelurahan Jatikarya. Karena permasalahan di Karang Taruna RW itu biasanya kan tentang kas. Mereka susah mendapatkan kas itu kan. Organisasi nggak bisa berjalan sih kalau nggak ada kas, Mas Jo. Jadi mau melakukan hal yang baik pun mungkin mereka terkendala dengan masalah itu. Akhirnya kita punya inisiatif, ada pasos-pasum yang memang tidak digunakan. Akhirnya kita urus perizinannya, gimana caranya kita bisa ngelola pasos-pasum tersebut untuk kita bisa bikin kafe, kita manfaatkan, di mana booth yang jualannya itu
dari setiap Karang Taruna RW. Oh, berarti memang yang dijualan di sana itu dari beberapa Karang Taruna level RW. RW Sejatikarya. Sejatikarya. Jadi mereka jualan tuh ada 9 booth itu ya mereka yang jualan. Terus ini kalau misalkan untuk operasional, ini kan kalau tadi untuk memfasilitasi tingkat RW itu sudah disiapin dari beberapa itu ya tempat booth-booth itu Betul. Tapi kalau untuk operasional dari Karang Taruna tingkat kelurahan ada sumber pendanaan dari mana? Dari KP tersebut juga kita ngambil. Oke. Jadi kayak misalkan per bulan itu kita ada uang perawatan itu untuk listrik, untuk sampah, kebersihan. Per booth itu kita ambil 400.000 setiap bulan. Dari sisa kita bayar uang kebersihan sama kita bayar beli listriknya, itu baru sisanya ke kas kami gitu. Kalau untuk secara umum sih pemasukan Karang Taruna ya pemerintah, pengusaha. Itu berarti... Kayak misalkan kita ada kegiatan santunan, kita bisa minta pengajuan proposal ke Basnas misalkan, seperti itu. Jadi memang ada bentuk supporting ya, selain mungkin membuat proposal untuk penyelenggaraan kegiatan, tapi ada supporting dari pemerintah. Ada. Pemerintah kota, pemerintah di Bekasi kayak gitu. Betul. Terus kemudian ini kalau tadi kan memang dapat info juga memang ini Karang Taruna paling aktif. Apa sih? Mudah-mudahan sih benar ya info yang saya dapat sih. Infonya sih gitu. Iya. Jadi kan memang ada sesuatu yang spesial nih apa atau memang karena Mas Agusnya memang ini jiwanya untuk kegiatan kemasyarakatan, kegiatan Karang Taruna ini kayak gini atau ada faktor lain? Ini bicara pribadi berarti ya ke saya nih. Nggak tahu kenapa dengan pengalaman saya yang dulu gitu, kayaknya memang kayak ingin, saya nggak mau anak-anak muda di wilayah saya nih kayak saya seperti yang dulu. Saya dulu mungkin bisa dikatakan nggak baik lah gitu. Sering berjalannya waktu ya sadar juga bahwa yang dulu-dulu itu nggak bagus gitu. Dan mungkin itu tumbuh dengan sendirinya dari hati saya. Kenapa saya mau terjun di organisasi ini, gimana caranya saya bisa memberikan kegiatan yang positif pada anak-anak muda di wilayah supaya terhindar dari hal-hal yang negatif, itu aja. Karena mungkin dulu ngerasa kenapa melakukan hal mungkin yang negatif karena nggak ada tempat untuk berekspresinya. Betul sekali. Gitu ya. Kalau sekarang kan dengan adanya Karang Taruna mereka bisa menyalurkan kegiatan yang positif kan, olahraga, pengajian dan segala macam. Oke, ini masih terkait pribadi sih. Tapi kan nggak bisa terlepas dari namanya keberjalanan organisasi. Kalau kita tahu ini aktivitas harian dari Kang Agus ini apa sih? Kan kalau dari Karang Taruna kan memang ya kegiatan sosial gitu. Sosial banget. Walaupun menghabiskan mungkin waktu banyak, tapi kan mungkin ada kegiatan lainnya. Kebetulan saya karyawan swasta, kerja juga, dan waktunya juga fleksibel. Ketika memang ada kegiatan di Karang Taruna, saya bisa izin dulu untuk keluar gitu. Ya, Alhamdulillah ada jalannya juga sih. Jadi karena semalam saya WhatsApp nih, Mas Agus nih bisa main ke sini, bisa gitu ya. Kalau kita yang biasa kan nggak bisa. Nih. Kalau saya bukan ASN atau apa enggak, tapi saya karyawan swasta dan alhamdulillah waktunya juga bisa. Ya itu tadi saya bilang ketika memang ada kegiatan di Karang Taruna ya saya bisa izin untuk keluar. Oke. Karena mungkin pimpinan juga tahu kali ya saya keluaran. Jadi bisa saling support ya. Iya benar. Terus dukungan untuk Kang Agus nih di Karang Taruna Jatikarya ini kayak gimana sih dari teman-teman teman-teman pengurus dan dari warga kayak gitu? Saya maksimalkan waktu aja sih ketika memang ada kegiatan di unit RW misalkan Karang Taruna unit RW. Kita support bukan hanya dari materi ya. Misalkan kita ada kas nih di Karang Taruna Kelurahan Jatikarya. Kayak ada kegiatan di unit RW berapa gitu. Nggak hanya kita kasih bantuan materi, tapi diusahakan saya dan pengurus yang lain sesuai dengan bidangnya juga hadir gitu. Kita bantu-bantu acaranya di situ. Gitu. Bahkan memang hadir secara orangnya. Hadir. Tidak hanya sekedar memberikan support. Hadir. Kayak gitu. Terus ini kan banyak orang dari beberapa
kelompok ya, kelompok Karang Taruna kemudian ngumpul di Jatikarya Betul. gitu. Tentu saja mereka juga sudah punya kesibukan masing-masing nih. Iya. Terus bagaimana ini ngikatnya ini kan kalau misalkan sendirian Bang Menso kan nggak mungkin Nggak bisa bisa. aktif gitu. Iya. Tapi kan butuh tim, gimana ini menggerakkan timnya nih? Padahal nggak digaji kan. Mungkin apa ya? Sama mungkin ya dengan saya juga ngejelasinnya bingung juga kenapa saya mau terjun di organisasi sosial yang katakanlah nggak ada gajinya. Yang ada modalin ya. Nggak ada. Yang ada kita keluar duit pribadi kadang kan. Iya, makanya. Nggak ngerti juga saya tapi intinya saya ngejaga semangat mereka dan sedikit ngasih pengertian bahwa di saat kita tidak bisa memberi dengan materi, minimal kita bisa bantu dengan tenaga sih itu. Nggak mungkin nggak ada balasan kebaikan pastinya. Dan mungkin itu kali anak-anak juga bisa berpikir seperti itu mungkin ya. Berarti memang satu visi tadi ya, Satu yang visi. bisa menguatkan ya kita sama-sama lah bergerak Iya, betul. untuk lingkungan kita gitu. Tapi memang berarti Kang Agus ini bisa berkomunikasi kemanapun ya untuk bisa Alhamdulillah dapat ya. support. Alhamdulillah ya. Sampai ya komunikasinya ya ke kota, kecamatan, tingkat kecamatan baru nanti ke kota gitu. Bahkan di Coffee Hook yang tadi saya bilang itu kita pernah dapat kunjungan dari Ketua Karang Taruna Jawa Barat. Waktu itu masih Kang Gana. Dari Jawa Barat aja Dia jauh-jauh belajar sini ke survei. Jatikarya ini sebagai warga Jatikarya Dapat bangga apresiasi yang lebih sih dari beliau, alhamdulillah sih. Mudah-mudahan bisa nambah semangat saya pribadi sama anak-anak sih. Iya. Jadi memang benar-benar nih ya kalau gabung di Karang Taruna Jatikarya ini selain juga memang pengalaman berorganisasi, Betul. itu juga jaringannya Luar biasa. Keren pokoknya. Keren ya. Jangan malu masuk Karang Taruna. Bang Agus nih terakhir, saya pengen pesan-pesannya nih buat anak-anak muda di luar sana untuk mungkin bisa gabung Karang Taruna atau mungkin bisa mengaktifkan di Karang Tarunanya di wilayahnya masing-masing, mungkin boleh saran. Oke, untuk masukan khususnya di Jatikarya kali ya, Boleh. karena ada beberapa yang memang belum tahu betul Karang Taruna itu apa. Karang Taruna itu adalah organisasi sosial kepemudaan, jadi organisasi keren sih di pemerintah dan nggak perlu malu masuk Karang Taruna karena di sini memang tempat anak-anak yang kreatif, anak-anak yang punya semangat sosial yang sangat tinggi. Tidak bisa kita berjalan sendiri tanpa adanya bantuan dari teman-teman. Makanya pentingnya teman-teman mau gabung sama kita, gimana caranya, bukan hanya untuk diri pribadi, tapi bagaimana caranya kita bisa bermanfaat di lingkungan. Itu aja sih mungkin. Oke, berarti memang ya sama-sama lah kita Sama. berkontribusi di lingkungan kita untuk oh iya, kalau boleh tahu ini Karang Taruna itu ada batasan usianya berapa gitu? Atau Kalau untuk pengurus itu 45 tahun kalau nggak salah. maksimal 45 tahun. 45 ya. tahun. Sampai dari yang remaja-remaja. Remaja 17 tahun. Oke ya, itu teman-teman, kita tadi udah dapat sharing ilmunya dari Kang Agus nih, gimana beliau aktif di Karang Taruna Jatikarya ini dan memang manfaatnya juga luar biasa ya. Iya, alhamdulillah. Terlihat ini secara keikhlasan, secara kepemimpinannya itu terlihat banget. Jadi itu tadi teman-teman, terima kasih banyak nih. Sama-sama Mas Jo, sama-sama. Di acara Jabatan Podcast, kita mungkin lain waktu pengen ini lagi ya, diskusi lagi. Siap. Kita akhiri, sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.